Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 62. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah Mazmur Daud. Dan beberapa kali diulang oleh Daud, di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan kata hanya, di dekat Allah aku tenang dikatakan. Tetapi bukan hanya di sini dikatakan dekat Allah aku tenang, tidak. Perhatikan kata pertamanya, hanya. Tadi pagi kita sudah bahas tentang jemaat di Efesus dan kita membahas tentang kasih yang mula-mula, dan itu tidak akan bisa lepas dengan kalimat atau perintah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap itu sangat penting, itu kuncinya. Ya, kalau kita itu sudah mengasihi sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain sekecil apapun, maka kata segenap tidak bisa dipakai lagi dalam mengasihi Allah. Ya. Dan ini adalah awal di mana kita akan sedikit demi sedikit akan terus menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat di sini ditegaskan di dalam kitab Mazmur, hanya dekat, hanya, ya, berarti tidak ada yang lain, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Dan ini adalah pengalaman pemazmur. Pemazmur di dalam Mazmur 27 berkata begini, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap bersama aku, tidak pernah menolak aku. Pemazmur dikecewakan oleh orang tuanya. Dan kalau kita belajar tentang Raja Daud, maka kita tahu bahwa kemungkinan besar Raja Daud bukan anak dari Isai bersama istri sahnya. Ya. Daud dikandung oleh, anggaplah kalau zaman sekarang, selingkuhan dari Isai. Ya. Karena itu Daud di dalam kitab Mazmur juga berkata, aku dikandung di dalam dosa. Ya. Aku dikandung di dalam dosa. Dan Daud mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Berarti orang tuanya sekalipun tidak bisa diandalkan untuk memberi ketenangan. Daud diurapi oleh Nabi Samuel, diurapi sebagai raja. Tetapi ternyata pengurapannya pun tidak bisa diandalkan.
Kenapa saya katakan pengurapannya pun tidak bisa diandalkan? Karena ketika Daud diurapi sebagai raja, berarti dia mempunyai pengurapan sebagai raja. Justru dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Seharusnya kan mungkin Daud berpikir, aku sudah diurapi sebagai raja. Aku ada di bawah kepemimpinan seorang raja yang akan mengajar aku, yang akan membimbing aku, yang akan terus melindungi aku, mengkader aku. Tetapi ternyata kebalikannya. Saul menganggap Daud sebagai ancaman dan dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Ya. Daud mempunyai seorang anak, yaitu Absalom. Dan kita mungkin berpikir di dalam usia kita yang sudah mulai tua, anak akan mencukupi kita, akan melindungi kita, akan memperhatikan kita. Ternyata Absalom justru memberontak, mau membunuh Daud, merebut kedudukannya, dan mensetubuhi selir-selir dari Daud. Dari pengalaman-pengalaman ini, keluarlah perhatikan di sini kalimat ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti satu kalimat ini begitu dalamnya. Dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya muncullah kalimat ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Banyak orang yang tidak bisa mengatakan hanya dekat Allah saja, hanya. Ya. Karena kita mungkin mempunyai pengalaman, enggak, bukan di dekat Allah saja. Beberapa memberi ketenangan kepadaku. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kekal? Apakah ketenangan yang diberikan seperti yang kita harapkan? Ya. Ada kalanya kan ketika kita tidak memerlukan sesuatu bisa memberikan kita ketenangan. Tetapi justru ketika kita memerlukan, ya, kita tidak mendapatkan ketenangan itu. Ada kalanya kita mempunyai dan berpikir mempunyai sahabat. Ya. Dan kita merasa aman. Justru ketika kita mengalami masalah besar, sahabat kita sepertinya tidak kenal kita. Berarti ketenangan kita semu hanya ketika dekat dengan Allah saja. Dikatakan, aku tenang. Wow, ini luar biasa. Dan bukankah ini bukan hanya sekedar teori? Dan kalau hanya sekedar teori yang diajarkan, orang tidak akan bisa memahami. Tetapi ketika kita mengalami, baru kita bisa mengatakan, ya amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Segala sesuatunya akan berlalu, dikatakan. Bumi dan segala isinya sedang menuju kesudahannya. Hanya Allah yang kekal. Hanya firman Tuhan yang tetap teguh di surga, dikatakan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Baru di sini dikatakan, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Urut-urutannya sudah jelas. Bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menebus kita. Tuhan membaharui kita. Kemudian Tuhan menjadi gunung batu dikatakan. Dan keselamatanku. Beberapa kali sudah saya ulang. Bahwa di zaman Alkitab ini. Gunung batu itu begitu penting. Ya. Semakin tinggi gunung batunya, kita semakin aman. Ya, kalau sekarang kita tidak bisa membayangkan ini begitu pentingnya. Kenapa? Ada pesawat tempur. Ya, mau setinggi apapun, kalau sudah musuhnya memakai pesawat tempur habis. Ada rudal kalau zaman sekarang. Tapi kalau dulu tempat semakin tinggi kan semakin aman. Apalagi di gunung
batu yang tinggi itu dibangun benteng-benteng sedemikian rupa. Orang untuk masuk, naik aja kan sudah capek. Itu kan sudah, kalau sudah capek kan gampang urusannya. Ya. Jadi di sini ketika berbicara hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud akan selalu merasa aman. Daud akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena dia menjadikan Tuhan satu-satunya yang diandalkan. Dan saya kembali mau tekankan, ini tidak mudah. Bahkan kita mungkin di gereja bisa manggut-manggut mendengarkan firman ini, mengatakan amin, ya. Tetapi ketika sudah masuk dalam kehidupan, maka kita akan diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Sungguh-sungguhkah Allah menjadi kota benteng kita? Sungguh-sungguhkah hanya Dia yang kita andalkan? Apalagi orang-orang yang tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Maka Allah hanyalah sebuah cerita. Tetapi ketika kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita mendengar suara Tuhan, semakin kita sering mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, Anda akan semakin mudah untuk mempercayai Tuhan. Kalau tidak nyata bagi kita, kan sukar untuk percaya. Sukar. Yang jadi masalah, kalau sampai Tuhan tidak nyata, sedangkan masalah-masalah kita begitu nyata di hadapan kita. Otomatis kita tidak akan bisa mengandalkan Tuhan dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan hanya sebuah cerita. Kita tidak mengalami, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan hanya sebuah cerita bagi orang yang tidak menjalin keintiman dan tidak kenal Tuhan melalui hubungan. Tetapi kalau kita menjalin keintiman dengan Tuhan, semakin hari Tuhan semakin nyata. Semakin Tuhan nyata, semakin iman kita dikuatkan. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Dan kembali, di zaman sekarang, sukar untuk menjalin, melihat, mengenal orang yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Sukar sekali. Ya. Ada orang-orang yang banyak mengenal hamba Tuhan. Berhubungan dengan banyak hamba Tuhan. Dan dengan berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak, mereka pikir mereka sudah rohani. Mereka pikir iman mereka sudah kuat. Ternyata kebalikannya. Banyak orang yang mempunyai kenalan hamba-hamba Tuhan begitu banyaknya, justru semakin bingung. Kenapa? Karena mereka mendengar seakan-akan pengalaman si A begini, pengalaman si B, loh kok beda lagi. Pengalaman si C berbeda lagi. Sehingga mereka bingung. Seperti yang saya katakan, saya kenal seseorang. Ketika divonis penyakit kanker, maka dia kebingungan. Dan karena banyak kenalannya, dia datang kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan katakan A, tidak masalah. Hamba Tuhan B mengatakan yang beda. Hamba Tuhan C mengatakan yang beda. Lalu imannya mau dibangun dengan yang mana? Ya, terlalu banyak. Bahwa saya katakan, kita tidak bisa membangun iman kita di bawah kepemimpinan banyak orang. Anda akan menjadi bingung. Ya. Bahkan dalam belajar pun Anda lihat bahwa awalnya iya seperti itu.
Dulu kalau zaman saya kan ada PMP bahasa Indonesia kan, biologi, ya IPA lah, IPA dan sebagainya. Tetapi semakin besar, semakin naik kelas terus, ya kan semakin mengerucut kan, ada pembagian, ada spesialisnya. Seharusnya pengalaman kita juga seperti itu. Dulu saya seringkali ikut seminar kenabian, kerasulan di Surabaya, di Jakarta, kemana-mana saya ikut. Sampai pada waktunya, Tuhan berkata pada saya, anakku, mulai sekarang aku yang akan mengajar engkau. Jadi engkau jangan mengejar-ngejar hambaku kemana-mana, sudah cukup. Bukan salah loh ya, tapi sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Anda dulu kita menerima tamu sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Memangnya kita tidak ditawari tamu-tamu. Oh saya ditawari terus. Tapi saya katakan enggak. Mulai seleksi. Kenapa? Karena kita harus mempunyai satu pengajaran, jangan banyak pengajaran sehingga kita bingung, tetapi satu yang bisa membuat iman kita tidak tergoyahkan. Oleh karena itu saya katakan bahwa Anda tidak bisa membangun iman untuk menerima kesembuhan ilahi ketika Anda ada di bawah satu pimpinan atau satu gereja yang tidak mengakui Allah, Yesus masih menyembuhkan hingga saat ini. Ya. Artinya pengajaran itu penting. Ya. Nah, setelah mendapatkan pengajaran yang benar, Anda sendiri yang harus mengejar Tuhan. Anda tidak bisa mengandalkan orang lain terus-menerus. Anda tidak bisa mengandalkan bahkan pendetamu. Karena bisa jadi dalam waktu bersamaan engkau mempunyai masalah, pendetamu punya masalah. Ya. Tetapi ketika kita sudah membangun diri kita sedemikian rupa. Kita mengenal Allah kita. Kita sampai dalam taraf hanya dekat Allah saja aku tenang. Menghadapi apapun tetap kita tenang. Karena Allah kita tidak berubah. Allah kita selalu bersama kita. Orang tua kita bisa meninggalkan kita. Saudara-saudara kita bisa meninggalkan kita. Saya sedang mengkonseling seseorang yang minta saya mentori. Dan ketika orang tuanya sakit dan ada di rumah sakit, saya katakan, mamamu akan disembuhkan Tuhan sebentar saja. Dia akan mengalami kesegaran. Hanya untuk berpesan, ini bagiannya ini bagiannya ini. Setelah itu akan mati. Anda tahu ketika mamanya meninggal semua, terjadi rebutan warisan. Dan salah satu saudaranya berkata begini, sudah ya setelah mama meninggal warisan sudah dibagi, kita sudah tidak bersaudara lagi. Kita sendiri-sendiri. Perhatikan. Yang sudah puluhan tahun bersama kan saudara. Tetap aja kok bisa meninggalkan kita. Suami istri yang sudah bersumpah setia sampai mati. Bisa aja meninggalkan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menemui dia. Tetapi kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi kita bisa meninggalkan Tuhan dan Tuhan tidak akan mengejar kita. Ya. Tetapi ingat, kalau soal meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah mulai meninggalkan kita. Kita pasti terlebih dahulu yang akan meninggalkan Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan bisa dipercaya. Orang tua bisa benci, bisa marah, bisa meninggalkan, bisa tidak menghiraukan kita. Saudara-saudara bisa juga meninggalkan kita, membenci kita. Apalagi hanya sahabat karib, ya kan? Sahabat, bisa pura-pura tidak tahu, tidak kenal ketika kita punya masalah. Tetapi Tuhan justru dalam keadaan kita punya masalah, Dia bisa diandalkan. Oleh karena itu, Daud di tengah kepungan Absalom dan tentara-tentaranya, dia bisa tidur nyenyak. Dia tidur nyenyak. Oleh karena itu, Rasul Petrus di dalam penjara, ketika tangan dan kakinya dirantai bersama dengan tentara-tentara yang menjaganya, Petrus bisa tidur nyenyak. Begitu tenangnya hatinya. Kenapa? Allah nyata bagi dia. Ketika Paulus dalam keadaan luka yang begitu banyak di dalam penjara Filipi, Paulus dan Silas bisa menyanyi sedemikian rupa. Kenapa? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Pertanyaannya adalah, sedekat apa kita dengan Allah? Ya. Kalau Allah tidak usah ditanya sedekat apa dengan kita. Pertanyaannya adalah sedekat apa kita dengan Allah. Ingat loh, ini kita tidak berbicara dosa yang orang lain banyak bicarakan. Perzinahan, korupsi, fitnah, sebagainya. Kita tidak bicara itu. Dari tadi pagi kita bicara tentang kasih mula-mula. Ya kan? Ternyata kita beribadah tanpa kasih, tanpa gairah akan Tuhan. Ternyata engkau sudah begitu dalamnya jatuh dalam dosa dikatakan. Belum sampai perzinahan, belum sampai korupsi. Baru beribadah ini tidak ninggalkan ibadah. Hanya ibadah tapi tanpa gairah, tanpa cinta. Ya. Itu sudah Tuhan vonis engkau begitu dalam, sudah jatuh dalam dosa. Nah, sore hari ini kita berbicara seberapa dekat kita dengan Tuhan. Banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Iya, pertanyaannya seberapa dekat? Seberapa dekat? Alkitab katakan ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Kira-kira ketika kita berseru, Tuhan jawab atau enggak? Kalau Tuhan enggak jawab, berarti kita enggak dekat. Seberapa dekat kita dengan Allah? Ya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Dan dikatakan, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Tidak perlu ragu akan kasih setia Tuhan. Tidak perlu bingung. Kalau orang memang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan bertanya-tanya terus. Kenapa aku ngalami seperti ini? Ya. Kita yakin, sangat yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk membawa kita terus naik. Ketika Saul, kita sudah bahas ini. Ketika Saul diurapi oleh Tuhan, maka di depan Tuhan sudah menyiapkan nahas untuk berperang dengan Yabes Gilead. Kalau kita pikir, kalau kita ada di pihak Saul atau Yabes, aku diurapi tapi sekarang kok ngalami masalah sih. Kan banyak orang nasihatnya, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu sungguh-sungguh ibadah. Semakin ibadah sungguh-sungguh semakin banyak masalah. Ya kan? Lihat, Saul setelah diurapi justru nahas orang Amon bangkit
untuk mengalahkan, untuk memperbudak Yabes Gilead. Kok ada masalah? Tetapi ternyata karena pada waktu itu Saul diurapi tetapi tidak diakui. Sebagian besar tidak mengakui Saul sebagai raja. Tuhan mempersiapkan masalah di mana semua orang Israel tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu Saul memimpin. Kita akan berperang, siapa yang akan ikut aku? Ikut, yang tidak ikut aku. Maka nasibnya akan seperti sapi yang dipotong-potong itu. Dan semua orang Israel bangkit mengikut Saul. Dan Saul mengalami kemenangan. Sejak itu bangsa Israel mengakui Saul sebagai raja. Bahwa masalah tujuannya bukan untuk menggoyahkan kita. Tetapi kita tidak bisa tidak goyah kalau kita tidak mengenal Allah. Hanya ketika kita mengenal Allah sungguh-sungguh, bukan menurut kata orang, tetapi seperti Ayub katakan, karena mataku sendiri melihat engkau, karena telingaku sendiri mendengar engkau, apapun yang aku alami, aku tidak akan goyah. Kegoyahan, kebingungan dari Ayub kelihatan ketika dia mengalami masalah. Kelihatan dari mana? Banyak omong. Banyak omong. Tetapi ketika Ayub melihat Tuhan, Ayub katakan, aku mencabut segala perkataanku. Artinya dia menjadi tenang sudah. Demikian pula, lihat di sini. Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekalipun ayat 4 sampai 5. Di sini dikatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Bahwa Daud menghadapi orang-orang yang siap menghancurkan dia. Dikatakan keadaannya seperti dinding yang miring. Dinding yang miring itu kan gampang untuk dirobohkan. Ya. Artinya ketika Daud mempunyai masalah, justru banyak orang yang siap untuk menghancurkan dia. Ketika dia goyah, maka orang akan menghancurkan dia. Nah, ini yang disadari oleh Daud bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Hanya Allah yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sehingga ketika banyak orang akan menghancurkan dia. Daud mengetahui itu. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Artinya orang-orang mau menyerbu Daud. Lompat ke ayat 5. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Sidang jemaat, hati-hati. Tidak semua orang yang tertawa di depan kita sungguh-sungguh bermaksud tertawa. Hatinya belum tentu. Ya, belum tentu. Dan Daud mengetahui ini. Kembali, hanya Tuhan yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seringkali orang-orang yang kita percaya tersenyum. Ya, tersenyum. Tetapi sungguh-sungguh. Saya ingat dulu papi dekat dengan satu jemaat. Kalau ada masalah papi dibela. Dulu. Pokoknya sudah tenang. Tapi saya ingat juga ketika papi butuh untuk
memakai mobil sebentar aja karena dia sangat butuh. Dan datang ke jemaat ini minta pinjem sebentar. Padahal juga tidak keluar kota, tidak dikasih tuh. Sudah, tidak usah tebak-tebakan, Anda tidak akan mungkin tahu ini. Iya, tidak mungkin tahu. Karena itu saya berani cerita di sini. Tetapi ini kejadian sebenarnya. Artinya, banyak orang mengatakan, aku mengasihimu. Aku akan dukung engkau. Tetapi sungguh-sungguh kayak itu. Alkitab katakan dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Oh. Dan kembali dengan ayat ini kita diingatkan. Bahwa hanya Allah yang bisa dipercaya. Kalau Allah sudah berkata, aku akan menyertai engkau. Maka itulah maksud sebenarnya. Bukan hanya di kejadian-kejadian tertentu saja Tuhan akan menyertai kita. Tetapi dia akan terus menyertai kita. Hanya Allah yang bisa kita percayai sepenuhnya. Anda harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bahkan saya punya pengalaman, istri saya punya pengalaman. Ketika kami butuh uang, kami datang ke keluarga kami. Pernah dan dikatakan, saya bicara dulu sama istri saya ya. Dan kemudian sudah tahu kan kelanjutannya, kalau sudah seperti itu kelanjutannya sudah jelas. Tidak bisa, kita butuh keperluan, banyak keperluan. Nah, ya. Satu saat butuh uang juga. Duh, maaf. Tadi ada orang mau nipu, jadinya saya langsung ke bank, tak blokir, tidak bisa diambil. Anda lihat, bahkan keluarga pun dalam keadaan-keadaan tertentu, dia tidak bisa dipercaya. Hanya Tuhan saja yang bisa dipercaya. Oleh karena itu Daud berani mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari cari banyak waktu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Supaya Tuhan nyata. Sehingga kita tahu dengan pasti bahwa dia adalah satu pribadi yang selalu menyertai kita. Yang selalu siap menolong kita. Jangan hanya sebuah cerita. Tuhan adalah pribadi. Pertanyaannya, pernah dengar suaranya atau enggak? Pernah lihat ketemu dia atau tidak? Pernah ngalami pertolongannya atau tidak? Nah, di sini kita akan baru kaget. Oh, berarti Allah seperti itu. Iya, Allah harus menjadi pribadi yang kita alami. Kalau tidak, Anda tidak cukup menghibur diri dengan mengatakan, aku beriman, aku beriman. Justru ketika kita beriman pada Tuhan, Allah, Tuhan menjadi nyata bagi kita. Kalau sampai selama ini kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak mendapat penglihatan bahkan mungkin, tidak pernah mendapatkan mimpi-mimpi bertemu dengan Tuhan. Jangan-jangan kita hanya sampai dalam teori saja. Dan ketika kita ada masalah, pasti kita akan goyah. Ya. Tetapi ketika Tuhan menjadi pribadi yang nyata, maka dalam keadaan apapun juga kita tidak akan goyah. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Nah, kembali diulang, berarti begitu pentingnya kalimat ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Tuhan itu adalah pengharapanku. Hanya Tuhan pengharapan kita. Kita ini kan seringkali berpikir. Itu sudah terprogram di pikiran kita. Kita punya anak, nanti kalau sudah tua anak akan memperhatikan kita. Dan banyak yang kecewa loh. Banyak yang kecewa.
pengharapannya salah. Pengharapannya kepada anak. Pengharapannya salah, pengharapannya pada kekayaannya. Salah. Pengharapan yang benar adalah kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan. Loh, ini yang bicara raja kok. Daud yang sangat kaya. Daud yang sampai saat ini tetap dianggap raja yang terbesar oleh bangsa Israel. Dan orang yang seperti ini sendiri yang mengatakan dan mengajarkan kepada kita, hanya Tuhan pengharapannya. Wow, itu sangat luar biasa. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Diulang, kota bentengku aku tidak akan goyah. Ya, diulang lagi di sini. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Dan setelah itu Daud di sini berkata pemazmur, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Ya. Dalam keadaan apapun juga tetap percaya. Ini kan pernyataan yang sangat kuat. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Wow. Sehingga Yesus pun berkata, orang manakah yang kalau pada waktu malam datang sahabatnya dan minta tolong mengetok-ngetok pintu. Pinjamkan kami roti karena ada sahabat kami yang datang. Dan Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 11 itu, masakan. Dia akan berkata, ini sudah malam. Aku tidak akan bisa buka pintu, aku mau sedang tidur. Masakan berkata seperti itu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Orang itu karena sahabat. Satu, dia akan ambil roti dan meminjamkannya. Satu, karena sahabat. Kedua, karena sahabatnya berseru minta tolong. Maka dia menolong. Oleh karena itu, lihat di sini Yesus berkata, tengah malam. Kalau bukan sahabat, tidak akan mungkin. Orang itu bangun dan memberikan pertolongan karena sahabat. Artinya sudah menjalin keintiman. Di sini pemazmur Daud di sini berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Setiap waktu dia bisa diandalkan. Setiap waktu. Ya. Daud sampai bisa menghancurkan liturgi keagamaan. Ya. Karena kerinduannya, karena kasihnya kepada Allahnya. Dia menghancurkan liturgi keagamaan. Bahwa seharusnya kemah suci itu ada di Gibeon. Ya kan? Bahkan semua perabot-perabotnya. Tapi dia tahu satu kunci tempat kediaman Allah, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian dia taruh di kota Sion. Dan Anda tahu, itu sudah menyalahi aturan. Tidak ada halaman, tidak ada ruang kudus, dan ruang maha kudus di mana tabut perjanjian itu seharusnya berada. Daud membuat khusus. Kemah di mana hanya tabut perjanjian saja yang ada di sana. Dan kemudian 24 jam dalam sehari semalam. Dan itu terus menerus. Itu ada tabut perjanjian dikelilingi oleh para penyanyi pemusik. Dikelilingi. Dan terus ada pujian penyembahan. Terus ada pujian penyembahan. Itulah yang disebut kemah Daud, pondok Daud. Yang Alkitab katakan, aku akan membangun kembali reruntuhan dari pondok Daud itu. Anda bisa bayangkan ketika Daud bangun di waktu malam. Ada masalah, mungkin tidak bisa tidur. Maka dalam keresahannya, dia hanya akan datang ke dalam
kemah itu, kemah Daud itu. Dan dia menikmati penyembahan, dia menikmati kehadiran Tuhan, dan dia menjadi tenang lagi. Lihat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh karena itu tabut perjanjian diletakkan di dekat Daud, yaitu di Sion. Karena Daud ingin dekat dengan Allahnya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya. Jangan kepada orang, jangan. Anda mungkin kalau kepada orang Anda hanya akan, oh ya setelah itu masalahmu diceritakan ke orang lain. Tak ada penyelesaian. Tetapi ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan tidak akan menceritakan masalah kita kepada orang lain. Justru nanti kita yang sudah berseru kepada Tuhan yang akan menceritakan kesetiaan Tuhan kepada orang lain. Belajar berseru pada Tuhan. Dia sangat nyata. Dia pribadi yang sangat nyata. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Lihat di sini bahwa secara sederhananya orang yang hina, orang yang mulia di hadapan Tuhan itu sama kok. Dikatakan pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Tidak ada bobotnya, tidak berarti di hadapan Tuhan. Mau orang hina, mau orang mulia. Padahal kan kita kan selalu fokusnya. Bahkan dalam kekristenan pun terpecah dua. Yang satu bukti bahwa Tuhan memberkati kita harus kaya. Yang lain berpegang, kalau mau ikut Tuhan harus miskin supaya hidup kudus. Nah, yang mana yang benar? Ternyata di hadapan Tuhan, mau hina mau mulia, tanpa menjadikan hanya Tuhan saja, engkau ringan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, oh enak, ya kalau bobot badan, ringan enak. Iya kan? Tapi ini kan seperti Belshazzar kan, raja yang kedapatan kau ditimbang ringan. Di dinding ada tertulis itu kan artinya engkau ditimbang oleh Allah dan ternyata ringan. Malam ini juga engkau dicabut oleh Tuhan. Di sini dikatakan hanya angin saja orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Secara sederhananya, engkau miskin, engkau kaya, engkau terhina, engkau mulia. Tanpa menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita, kota benteng kita, keselamatan kita. Kita ringan di hadapan Tuhan. Artinya, mau miskin mau kaya, mau hina mau mulia, tetap aja engkau akan masuk neraka. Hanya ketika dekat dengan Tuhan, engkau diselamatkan. Hanya ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan bersama kita. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Terjemahan lain mengatakan begini supaya gampang diingat. Sia-sia kamu menjadi kaya karena perampokan. Sia-sia kamu menjadi kaya karena pemerasan, hasil pemerasan.
Dan janganlah engkau sombong hai orang kaya, dikatakan. Itu terjemahan lain, firman Allah yang hidup. Intinya seperti itu. Ya. Jadi lihat di sini bahwa kekayaan yang didapatkan dengan dosa itu sia-sia. Lebih daripada itu, hati-hati ketika kaya. Mudah untuk menjadi sombong. Kalau orang miskin sombong itu namanya tidak tahu diri. Ya. Tetapi yang umum kalau kaya mudah untuk sombong. Saya tidak katakan orang kaya pasti sombong. Tetapi mudah untuk menjadi sombong. Ya. Nah, tetapi terjemahan yang kita pelajari justru harus membuat hati-hati. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, berapa banyak orang yang ketika miskin kekurangan mengatakan, pokok kalau Tuhan berkati aku akan semakin mengasihi Tuhan. Aku akan lakukan ini. Aku akan nyumbang ini. Ya. Tetapi justru ketika semakin kaya, tanpa sadar hati kita mulai melekat kepada harta itu. Maka kita mulai menjauh dari Tuhan. Ya. Saya sering katakan begini, Tuhan adalah gembalaku. Dan gembala selalu di depan dari dombanya. Kebajikan, kemurahan di belakang. Selama kita mengikuti gembala, domba mengikuti gembala, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Tetapi kalau dibalik, bagaimana? Ketika kita mengejar kebajikan dan kemurahan, dan gembala ada di belakang kita, selamanya kita akan semakin tersesat, semakin jauh dari gembala. Oleh karena itu di sini dikatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya. Janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini nasihat yang bagus bagi kita semua. Ya. Ini nasihat yang bagus. Ya. Karena dengan bertambahnya kekayaan, maka kita akan mudah melakukan apa yang kita inginkan. Mudah. Menganggap kemudian semuanya enteng. Coba kalau punya uang pas-pasan. Hari Minggu kemana? Ke gereja. Coba kalau uang sudah banyak sekali. Hari Minggu kemana? Singapura. Ya. Minimal kan, ke Batu. Ya kan. Tapi kalau tidak punya uang atau biasalah ngepres. Minggu kemana? Biasa rutin gereja. Ya kan? Gereja enak jawabannya kan. Ya. Hati-hati ketika uang kekayaan bertambah. Boleh, tidak dilarang. Bahkan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih banyak hal baik yang bisa engkau kerjakan dengan bertambahnya kekayaan. Ya kan? Jadi tidak hanya angan-angan. Lihat orang yang lebih miskin dari kita, aduh coba saya kaya, saya kasih. Hanya angan-angan. Tapi kalau kita kaya kan enggak kan? Kita ingin ngasih ke orang yang lebih miskin dari kita gampang aja karena kita kaya. Jadi jangan takut menjadi kaya. Ya. Tetapi yang harus kita hati-hati ketika kita menjadi kaya, jangan hati kita melekat pada kekayaan. Ya. Nah, terakhir ayat 12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terjemahan lain mengatakan, sebab engkau memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terjemahan lain mengatakan, sebab engkau memberi pahala kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, tetapi yang sangat luar biasa betapa pentingnya di sini Allah berfirman atau firman Allah. Bahwa ketika kita mendengar firman Allah dengan benar,
ketika kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, kita tahu ada kuasa dan kasih Allah yang diimpartasikan kepada kita. Setiap kita mendengar suara Allah secara langsung, kita tahu dan tahu secara pasti ada kuasa Allah dan kasih Allah yang diimpartasikan kepada kita. Oleh karena itu dari awal saya selalu katakan, jalin hubungan intim dengan Tuhan. Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Karena sebelum firman tertulis ini juga menjadi rema bagi kita, maka tidak ada kuasa dan kasih yang bisa kita nikmati secara langsung. Hanya ketika firman logos ini menjadi rema berbicara langsung pada kita. Hanya ketika kita mendengar Tuhan berbicara langsung kepada kita. Ada kuasa dan kasih setia yang kita terima dari Tuhan. Pada akhirnya, bukankah kita bisa sederhanakan, jalin hubungan intim dengan Tuhan sampai kita masuk dalam taraf hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhan kota bentengku. Hanya Tuhan. Anda harus jalin hubungan intim dengan Tuhan sampai pada kata hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Maka kita semua tidak akan goyah menghadapi apapun juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.